Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya apa yang kemudian disampaikan oleh Deddy Mulyadi. Dia meninjau langsung dia di Aceh Tamiang. Dan bahkan yang saya terharu begitu kan kepada Deddy Mulyadi di situ adalah akan membantu 50 rumah ya yang ada di Aceh Tamiang. Kita tahu bahwa di Aceh Tamiang ini Desa Sukumur ya di Aceh Tamiang ini hilang ya, diterjang ya. Hanya ada satu sisa, yaitu sebuah masjid besar. Itulah satu-satunya yang kemudian ada. Semuanya itu tenggelam kabarnya begitu kan. Dengan apa yang kemudian disampaikan oleh Deddy Mulyadi ini menandakan bahwa kemanusiaan ya, soal kemanusiaan, soal lingkungan, ternyata Deddy Mulyadi ini sangat peduli sekali begitu kan. Ya Allah, hatur nuhun ah. Teteh sugema pisan ah. Hatur nuhun ah. Ya Allah, alhamdulillah. Saya. Nanti saya di sini akan bantu 50 unit rumah. Amin. Ya. Mana Pak Ketuanya? Saya bantu 50 unit rumah di sini. Ya. 50 unit rumah. Sama Bapak, saya nanti minta nomor kontaknya ya. Iya, Pak. Saya bantu 50 unit rumah. Nanti kalau sudah normal saya terbang lagi ke sini untuk nyampein bantuan. Ya. Pak Wali siap bantu 50 unit rumah. Pak Bupati, Cianjur mana? Om Jen, Bupati Cianjur. Ya, nanti kita di sini bantu 50 unit rumah ya. Siap, Gubernur. Terima kasih. Bayangkan kalau ada gubernur-gubernur di daerah yang lain begitu kan ya, sama dengan Deddy Mulyadi, saya kira Indonesia ya seperti di Aceh, saya kira ini tidak akan terlambat untuk bantuannya. Ini menandakan datang tidak hanya membawa tangan kosong begitu. Ini saya apresiasi yang sangat luar biasa. Menandakan bahwa Pak Deddy Mulyadi ini sangat-sangat luar biasa begitu kan. Ya berbeda dengan ya Gibran begitu kan ya. Yang hanya menanyakan soal warga, apa kebutuhan Pak? Dicatat. Apa kebutuhan Pak? Kalau soal makanan dan sebagainya begitu oke lah begitu kan. Tapi Deddy Mulyadi langsung kena, yaitu rumah. Bayangkan ya. Apa yang kemudian disampaikan oleh Deddy Mulyadi ini menandakan bahwa kemanusiaan itu sangat luar biasa nomor satu. Dan akan membangun 50 ya rumah begitu kan ya oleh Deddy Mulyadi. Dan salah satu yang menjadi koordinatornya yang ditunjuk di situ oleh Deddy Mulyadi begitu. Ini sangat luar biasa langkahnya begitu, dan tidak hanya di Aceh kemarin ya, itu di Sumatera Barat begitu kan ya, juga akan membangun 6 rumah. Ya, ini keren bos ya, yang terdampar longsor, karena kemudian yang terdampar longsor yang habis semua begitu kan ya, akan dibantu oleh Deddy Mulyadi 6 rumah. Ini menandakan bahwa ini kok rasanya gubernur rasa wakil presiden. Kepada seluruh korban, saya mohon maaf sebelumnya. Bapak Ibu tidak sendiri, warga Sumatera tidak sendiri. Kami lama lu kosong, kiamat juga nyampe kagak itu. Kok gubernur rasanya wakil presiden begitu kan? Kenapa Bang kok bisa mengatakan seperti itu? Saya tahu ya di media sosial ya, seketika wakil presiden Gibran datang disambut begitu kan. Tapi disambut biasa-biasa aja begitu. Bahkan ketemu dengan warga pun ya Gibran hanya menulis apa Pak kebutuhannya dicatat. Apa Pak kebutuhannya dicatat. Tapi kalau Deddy Mulyadi ini ya langsung substansinya. Wow, ini butuh tempat ini butuh tempat yang layak. Dibangunlah 6 tempat ya di Sumatera Barat kalau nggak salah begitu. Kemudian lagi begitu kan ya, lagi ke Aceh, ke Tamiang. Di situ akan membangun 50 rumah.
Bayangkan, ini kan menandakan bahwa ya Deddy Mulyadi di situ begitu kan ya punya simpati terhadap kemanusiaan, terhadap lingkungan dan sebagainya. Dan disinilah saya apresiasi yang sangat luar biasa. Ini bukan soal pencitraan, bukan soal ini yang kemudian beredar begitu kan. Tapi ini soal kemanusiaan. Itu nomor satu, bro. Ya. Negara-negara lain kalau ada banjir apapun, perang apapun begitu kan, dibantu oleh negara kita, masa negara kita dan saudara-saudara kita sendiri tidak mau bantu? Kan gitu logikanya. Ini menurut saya pribadi ini langkah-langkah yang bagus begitu kan oleh Deddy Mulyadi begitu. Terlepas di luar sana banyak yang mengatakan pencitraan. Ya, saya kira terserah Anda mengatakan seperti itu hak Anda. Tapi persepsi saya di depan mata sendiri bahwa Deddy Mulyadi langkah yang baik yang sudah memberikan kontribusi kemanusiaannya. Ini sangat penting sekali, bro. Ya di luar sana yang mengatakan pencitraan itu kan masih terngiang-ngiang pada dunia politik. Bayangkan, ketika kita sudah menyangkut kemanusiaan, politik itu sudah lepas, ya. Jangan ada yang kemudian pejabat datang yang mangkul beras sana sini, ya, hanya mangkul satu karung sana sini begitu kan. Ada datang hanya mencatat begitu kan. Wapres Gibran hanya mencatat apa kebutuhannya tetet. Ya, ada datang lagi pakai rompi. Ini buat apa begitu kan? Apakah ini mau perang? Tidak, bos. Masyarakat butuh ya tempat yang layak sekarang ini, ya. Sudah beberapa hari dan bahkan korban ini bantu korban. kata Gubernur Aceh begitu. Ini menandakan bahwa ada hal yang kemudian perlu begitu kan ya dibantu ya saudara-saudara kita itu begitu. Ini yang kemudian disampaikan oleh Wapres Gibran ya. Nampaknya masyarakat berasumsi, wah ini gimana Wapres Gibran? Kok nampaknya loading amat, kata netizen begitu kan ya. Kok kemarin lancar-lancar aja pakai bahasa Inggris. Kalau hanya sebuah pernyataan seperti itu Pak, semua orang bisa begitu kan. Ya coba janji dari seorang presiden apa, wakil presiden Gibran Rakabuming apa, untuk menetapkan status bencana nasional saja, itu masih debatnya sangat luar biasa. Kabarnya di Aceh begitu kan, ada salah satu desa yang kemudian sangat luar biasa, dia membutuhkan uluran tangan kita. Bantuan-bantuan di situ ya dari pemerintah agak terlambat katanya. Itu gubernur sendiri yang mengatakan. Jadi saya kira ini menandakan bahwa ini saudara-saudara kita loh begitu kan ya. Terlepas di situ mau pencitraan atau tidak, yang penting kita membantu saudara-saudara kita. Itu plus minusnya. Tapi saya beranggapan dunia politik itu buang jauh-jauh karena ini adalah menyangkut kemanusiaan. Siapapun kita harus bantu. Itu dah saudara-saudara kita. Berbeda politik, berbeda pandangan. Silahkan, gak ada masalah. Tapi bagi kami yang penting adalah kemanusiaan. Yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya, yang namanya pemerintah, pejabat di situ begitu kan, yang memberikan satu dampak kemanusiaan begitu. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Inilah yang pengen disampaikan oleh Mualim begitu, Gubernur Gubernur Aceh begitu kan ya. Yang mengatakan bahwa ini gimana ya, bantuan ini gimana, terasa berjalan sendiri. Apalagi ditinggal oleh bupati untuk umroh. Ngeri masa. Ngeri, gimana hati nuraninya begitu kan. Lebih penting mana antara umroh ya, antara umroh dengan kepentingannya diri sendiri, dengan kepentingan halayak umum, kepentingan rakyat. Dia pejabat kok begitu kan, dia bupati kok begitu. Seharusnya punya logika seperti itu. Kalau saya pribadi ngapain memilih umroh begitu kan ya. Umroh itu masih ada di belakang. Tapi ini soal nyawa rakyatnya sendiri begitu kan. Jangan ditinggal lah. Ini kan logikanya kan agak kebalik mereka begitu. Jadi saya kira ini menurut saya pribadi begitu kan ya, langkah apa yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi tadi begitu menandakan bahwa menandakan bahwa ini sangat luar biasa begitu ya. Jadi kepedulian Deddy Mulyadi itu ya sangat luar biasa.
ini terasa wakil presiden begitu kan. Disambut luar biasa, bahan-bahan pokok diborong semua oleh Deddy Mulyadi. Ini soal kemanusiaan, ya. Punya hati yang sangat luar biasa begitu kan. Ya, punya simpati yang sangat luar biasa di situ begitu. Tapi kita lihat saja apakah ada begitu kan ya. Gubernur-gubernur yang lain yang langsung terjun. Saya kira tidak ada. Gubernur Jawa Timur belum ada. Gubernur Jawa Tengah belum ada. Gubernur-gubernur yang lain juga nggak kelihatan di media sosial. Saya pantau 24 jam. Tapi Deddy Mulyadi itu sangat luar biasa begitu kan. Walaupun terkesan banyak kritikan sana sini, biarlah mereka begitu. Berbeda pandangan politik silahkan, gak ada masalah. Tapi soal kemanusiaan, mari kita bersatu, bos. Ya, mari kita bersatu. Ini kan langkah yang bagus. Ini gimana untuk untuk mau negara maju kalau bergandengan kemanusiaan saja sudah seperti itu begitu. Apakah kalau bukan basisnya Termol apakah tidak mau dibantu? Ya bantu juga. Kecuali Termol mungkin gak akan bantu. Kenapa Bang mengatakan seperti itu? Ya jelas, yang banjir di Aceh, yang banjir di Sumut begitu, yang diseret-seret Anies Baswedan. Ini kan ngeri begitu. Dianggap bahwa itu basisnya anak abah. Itu basisnya anak abah di Aceh. Ya di berbagai tempat begitu kan. Tapi kita lihat saja, ini soal kemanusiaan, bukan soal politik. Politik itu sudah selesai, beda pandangan silakan, gak ada masalah begitu kan. Itulah, ada nggak termol-termol yang kemudian menyuarakan soal bagaimana kebanjiran, bantu-bantu, ada nggak? Jauh bro, jauh. Ini menurut saya pribadi ini sangat luar biasa lah begitu kan. Deddy Mulyadi ini sangat luar biasa begitu. Berbeda dengan yang lain. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak seperti ini begitu kan ya. Disambut biasa-biasa aja. Tapi Deddy Mulyadi ini disambut begitu kan, lautan manusia. Ini kan pada akhirnya orang-orang sangat-sangat simpati begitu. Beda dengan orang yang pelangak-pelongok begitu kan ya. Hanya gini dan sebagainya begitu. Ini kalau Deddy Mulyadi, wih keren bro. Ini keren ya. Ini kabarnya begitu Deddy Mulyadi membangun di Aceh Tamiang ya. Kalau nggak salah ini berapa rumah begitu kan ya. Coba kita lihat saja begitu kan potret di mana begitu di Desa Tamiang ini tenggelam habis begitu, kecuali satu masjid. Ini salah satu berita yang menarik begitu kan dari detik.com. Dia mengatakan Desa Sukumor di Aceh Tamiang hilang diterjang banjir, hanya tersisa masjid. Bayangkan begitu. Hanya satu-satunya itu adalah masjid. Semuanya tenggelam. Ya. Saya kira ini ini ada kuasa Tuhan begitu kan, kuasa Allah yang diberikan kepada kita begitu. Dan mungkin ini sebagai pengingat kepada kita. Satu-satunya yang kemudian kita harus mengumandangkan azan di situ adalah di masjid. Satu-satunya adalah peringatan kepada kita bagaimana kita menegakkan keimanan dan takwa kita supaya kita kuat selalu ingat kepada masjid. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Tuhan kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa, bro. Luar biasa kan. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa masyarakat begitu kan ya, menunjukkan bahwa ya salah satu mungkin adalah sebagai peringatan bagi orang-orang yang menebang pohon di situ begitu. Nih, Desa Sukumur di Aceh Tamiang, Provinsi Aceh disebutkan hilang disapu banjir bandang pekan lalu. Di kampung itu hanya tersisa masjid dan tumpukan kayu ya berukuran besar. Jadi inilah pada hakikatnya begitu Allah menunjukkan kepada orang-orang yang kemudian membabat hutan-hutan, tambang dan sebagainya. Ini sebuah peringatan luar biasa. Pada semuanya begitu kan akan kembali ke masjid. Artinya secara tidak langsung begitu kan ya, soal kemanusiaan, soal iman kita ya, soal hal-hal yang kemudian dilakukan oleh mereka. Kayu pun bersaksi di depan masjid sebagai bentuk bahwa ini adalah sebuah pelanggaran yang sangat luar biasa. Begitu kan ya. Artinya kalau dia ngomong ini ngadu ke masjid begitu kan ya, secara tidak langsung dia mengadu kepada Tuhan kita. Coba bayangkan berapa tahun, berapa puluhan tahun begitu kan ya, kayu sebesar itu begitu kan ya untuk bisa tumbuh kembali.
ini menurut saya pribadi ada hal yang kemudian perlu dievaluasi pemerintah ini begitu kan ya. Makanya dari ketinggian banjir merendam desa itu hampir mencapai begitu atap masjid ya. Beberapa warga berada di atas tumpukan kayu yang tingginya hampir sama dengan atap masjid. Bayangkan. Coba kita lihat saja. Ini adalah satu penampakan begitu kan ya. Salah satu penampakan yang ada di situ ada satu orang yang kemudian begitu kan kalau diratakan ya, kalau diukur dengan rata masjid itu hampir sama dengan atap masjid. Atap masjid kita sudah ke atas itu sudah 3,5 meter begitu kan. Ini kan sangat luar biasa. Jadi paling banyak di Tamiang ini kemudian rumah-rumah banyak yang roboh, rumah-rumah banyak yang tenggelam begitu kan ya. Dan ini adalah tsunami kedua begitu. Jadi kenapa pemerintah saat ini masih belum menetapkan bencana nasional? Apakah takut ada bantuan sana sini kepada saudara-saudara kita? Kenapa langkah Deddy Mulyadi ini sangat satset begitu mengatakan seperti itu begitu kan untuk membangun rumah-rumah yang begitu luar biasa itu begitu. jadi saya kira ini langkah yang baik begitu kan. Ya, ini langkah yang baik. Tapi kita tunggu saja ya. Nanti begitu kita lihat apakah ini sebuah janji atau tidak, begitu kita tunggu saja. Akan membangun rumah dan bahkan bantuan-bantuan ton begitu kan ya, beras berapa ton di situ dibantu oleh Deddy Mulyadi. Saya kira ini langkah yang bagus begitu kan. Ya, pemerintah daerah-daerah yang lain begitu belum masih ada actionnya begitu. Nggak tahu lagi apakah nggak ingin mau bantu saudara-saudara kita atau bagaimana. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.